Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Mas Gideon nih. Sebelum kita bantai. Oke, kita sambil jalan nih Mas. Nah, kita mulai ya. Pertanyaan pertama nih. Ini pertanyaan sebenarnya simpel gitu ya. Tapi mungkin banyak yang orang tuh nggak ngerasa. Ngerasa tuh gini. Mas, kalau menurut Mas Gideon nih, misalnya nih ya, teman-teman ini kan jualan mereka banyak yang jual itu macam-macam ya. Ada yang jual produk, ada yang jual jasa gitu kan. Kan sempat di list juga ya. Bener nggak? Nah, kalau misalnya nih ada di antara teman-teman yang ternyata mereka tuh jualan di e-commerce, di marketplace kayak di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan mereka tuh udah punya ratusan ordernya udah banyak. Masih perlu nggak sih repot-repot main WhatsApp marketing? Nah, Itu simpel sebetulnya teman-teman. Teman-teman tahu kejadian TikTok gak sih? Wah, ketawa semua ini. ah, Sebetulnya kalau saran saya ya, jangan mendewakan satu platform ataupun jangan terlalu terpaku cuman mengandalkan satu platform aja. Tetapi teman-teman bisa gunakan platform yang lain. Sebetulnya WhatsApp itu teman-teman bisa dikombinasikan dengan marketplace. Teman-teman kalau bisa nyaring database pembeli dari marketplace, oke? Okay? Nah, kemudian dapat nomor WhatsApp-nya, ketika order lewat WA kan teman-teman nggak kena biaya admin, betul nggak? Ya kan? Lebih menekan biaya promosi juga. Bisa membangun grup WA, bisa membangun customer base yang loyal juga. Ya, jadi harus sih kalau menurutku pakai WhatsApp. Meskipun teman-teman orderannya udah ratusan ribu di Shopee ataupun di marketplace, itu wajib banget untuk mengkombinasikan sama WhatsApp. Karena kita nggak tahu ya kejadian kayak siapa tahu ya kapan itu ya. ya. Tapi kan Nah gini itu Mas, menakutkan itu. suka ada yang ngerasa gini kan kayak TikTok itu kejadian kayak langka banget kan, bener nggak? Penuh kayak apa ya? Penuh politis gitu kan. Ini Dan kayak aduh kita tuh udah berapa tahun gitu ya di Indonesia baru sekali loh kejadian ada apa tuh ada platform ditutup gitu kan karena suka ada orang yang ngerasa gini aduh tapi kan satu itu langka kedua kalau WhatsApp nanti repot nih harus balas chat-chatan gitu kan nanti nambahin ongkir gitu kan kalau yang udah di e-commerce kan udah beres gitu gimana tuh solusinya belum lagi kadang suka banyak yang ngerasa kalau WhatsApp kan harus punya admin nah gimana tuh. oke, itu sebetulnya nggak masalah sih teman. Itu bukan bukan sebuah masalah yang perlu dibesar-besarkan ya. Maksudnya gini, eh, kalau kita fokus ke sebuah potensi, ke solusi, kita itu akan dapat juga sebuah solusi gitu loh. Kalau kita mikirnya wah harus punya CS, karena ribet harus balesin chat dan seterusnya, ya yang terjadi ribet beneran teman-teman. Itu loh. Jadi sebenarnya pakai WhatsApp itu bisa dikombinasikan dengan apapun. Karena pada dasarnya kan manusia kan suka berinteraksi, betul nggak? Manusia kan suka dimanusiakan, ya nggak? Nah, dimanusiakan, diajak interaksi itu pakai WhatsApp. Karena tadi saya cerita juga ada data pengguna WA terbesar kan termasuk Indonesia gitu. Oke, jadi maksudnya gimana balik ke gimana orangnya ya. Kalau Ya. misalnya lebih aman tetap pakai. Karena kalaupun ada masalah nggak masalah gitu kan. Nah, terus gini Mas. Kan sekarang tuh banyak nih kan tempat jualan ya selain e-commerce, Facebook Ads gitu ya. Sebenarnya mana sih yang lebih nguntungin jualannya apakah via marketing gitu kan? Atau ya udah gitu sekalian aja kita ngiklan di Meta Ads gitu kan. Oke, untungnya ya kalau kita ngiklan di Meta Ads teman-teman, keluar biaya iklan nggak? Sekarang iklan murah apa makin mahal? Wah, ini langsung mahal. Jadi mending yang murah. Nah, Nah, sebetulnya teman-teman, kalau teman-teman dapat leads, dapat database, dikumpulin, itu jangan dianggurin karena database itu aset. Nah, kalau udah dapat database itu, jangan lupa untuk bikin customer base yang loyal tadi. Bisa direkrut jadi reseller, oh, bisa direkrut jadi affiliate-nya. Oke. Okay? Nah, otomatis itu juga akan menekan biaya iklan atau biaya marketingnya teman-teman. Nah, jadi eh, mana sih yang lebih baik? Sebetulnya kalau teman-teman memang marketnya baru, tokonya baru, ya memang kita harus ngiklan gitu loh. Untuk mendapatkan traffic dengan cepat ya mau nggak mau kita harus ngiklan itu sih. oke. Nah, tapi gini Mas, tadi Mas Gedeon ada ngomong kalau misalnya ya udah kenapa nggak para buyer itu kita kumpulin aja dalam satu grup gitu kan, biar kita bisa punya kolam nih. Sebenarnya itu bagus.
Tapi eh pernah nggak sih kayak kejadian ketika kita ngumpulin orang dalam satu grup gitu ya? Ketika ada satu yang negatif nih. Negatif tuh ya misalnya ya kan macam-macam ya. Misalnya kayak dia tuh dapat barang dari kita pas kurang bagus gitu kan. Koar-koar jadi ngerusak nama baik. Atau yang lebih sebel lagi, yang masuk ke dalam grup kompetitor mas. Nah, kan sering tuh kan serigala berbulu domba, bener nggak? Masuk ke grup kita, terus ini apa tuh ngechat-chatin kan pembeli kita kan, oh ya udah belinya di sini aja, pindah aja. Nah kalau gitu gimana nih mas? Sebetulnya kalau teman-teman punya customer, punya database, itu memang saya pernah punya grup reseller atau affiliate ya produk digital gitu. Itu saya kumpulin di satu grup. Saya jualan produk digital, kemudian saya kumpulin ke grup tuh. Pernah ngalamin juga ada komplain di satu grup ini, yang lain itu kena. Jadi negatif semua ikutnya. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya memang pembeli itu nggak perlu kita bikinkan grup sebetulnya. Tetapi kita bisa membangun hubungan itu lewat Jabri personal tadi. Yang saya sampaikan di materi itu tadi kan, customer relationship management juga. Saya melakukan ngucapin ulang tahun ke klien tadi, kemudian ngucapin ulang Idul Adha ke teman-teman tadi. Nah, itu adalah cara saya membangun database tadi. Oh, Kayak jadi gitu. sebenarnya grup itu tentatif ya, bisa dibikin atau bisa enggak. Sebetulnya kalau menurut saya, grup itu bagus untuk pasukan penjualan. Oh, masukan penjualan. Pasukan penjualan. Untuk Oh, customer, pasukan penjualan ya, bukan bukan pembeli ya. bukan pembeli. Jadi Oke. lebih efektif untuk pasukan reseller, penjualan, affiliate, dan seterusnya. Itu enak banget teman-teman. Kalau kita pamer yang lain dapat komisi, biasanya yang lain cepat banget Oh, pengennya kayak gitu. jadi Nah, kayak kalau punya cocok itu. afiliator, reseller, itulah tempatnya. Itu lebih Oke. enak dibikinkan grup. Tapi kalau memang end user atau pembeli itu nggak perlu juga sih. Cuman untuk membangun hubungan secara personal itu bisa dilakukan Jabri via Jabri gitu. Nggak perlu ditaruh di grup gitu. Oke, oke. Terus gini Mas, biasanya nih kan orang tuh kan beda-beda nih ketika mulai WhatsApp marketing ya. Ada yang dari awal, ada yang udah misalnya udah Hmm. cukup lama gitu kan. Biasanya sih berapa lama sih orang itu akhirnya bisa pecah telur? Oke, kalau berapa lama sebetulnya tiap orang atau tiap produk itu tergantung banyak variabel ya kok ya. Jadi Ya, variabelnya pertama, marketnya itu jelas atau enggak. Kalau target marketnya enggak jelas, wah itu agak susah. Nah, tapi kalau misal produknya harganya jutaan, kayak saya tadi jualan apa kita jualan koko tadi ya 1,2 M, itu juga membutuhkan waktu yang enggak singkat juga teman-teman. Jadi tergantung juga produknya. Tapi dari materi yang saya sampaikan tadi, itu pastikan bahwa teman-teman paham dulu fundamentalnya sama polanya. Kalau udah tahu platformnya, cara kerjanya dan seterusnya, itu melangkahnya akan lebih mudah. Ada yang sehari baru jualan, langsung update laku. status WA langsung laku. Karena Oke. apa? Misal yang lihat status WA-nya ternyata memang Tepat marketnya ya, tepat orang yang kayak gitu tepat. sih. Oke, terus gini Mas, kan kalau tadi nih kita bikin training kan kita bahas bukan bikin training ya. Ini hari ini kita bikin workshop ya. Nah, Kita bikin workshop kan lebih banyak bahas tentang WA marketing. Gitu kan. Berarti kan kita bahas sisi-sisi bagusnya. Tapi biasanya nih segala sesuatu kan pasti ada minusnya kan. Bener nggak? Kalau menurut Mas Gedeon sendiri, minusnya WhatsApp marketing apa sih? Ada nggak? oke, minusnya kalau saya melihat ya teman-teman, pertama kalau teman-teman suka broadcast, suka ngeblast, itu akan berpotensi diblokir. Itu minus atau resiko yang paling gedenya teman-teman. Minusnya kena ban. Oke. Minusnya kena ban Ada lagi nggak nih Mas? Yang itu kedua. pasti. Yang kedua, kalau kita pakai WhatsApp untuk marketing atau kegiatan marketing, itu memang kita menguasai database-nya. Tapi problemnya itu supaya kita bisa dapat repeat order gitu loh. Oh, repeat Minusnya di situ. Karena ordernya. gini, kalau orang butuh kan biasanya langsung beli di marketplace. Oke. Gitu. Nah, tapi kalau kita mau bikin orang repeat order di WhatsApp, itu memang agak challenging teman-teman. Butuh membangun hubungan baik tadi. Itu sih. Kalau minus yang lain kayaknya nggak ada sih. Kayak kalau sebab kenapa resikonya sangat minim? Karena kita tuh punya akses ke database-nya itu.
Jadi Hmm. database itu lebih berharga dibandingkan uang menurutku gitu loh teman-teman. Oh, karena kita punya datanya ya udah gitu kan. Jadi ibaratnya Itu di kita band satu besok broadcast lagi aja pakai nomor lain. tinggal gampang. Sebetulnya masih bisa sih, maksudnya ke band pun itu masih bisa dibuka gitu teman-teman. Nggak perlu Oke. khawatir juga. Yang penting teman-teman tahu tadi polanya gimana, copywritingnya gimana, broadcastnya itu di delay berapa hari sekali seperti itu. Ada yang seminggu cuma 2 kali, sekali. Jangan sering-sering amat gitu Jangan ya. sering-sering gitu. Oke. Nah, ini kan ngomongin poin ininya nih. Ngomongin poin ini. Ada nggak selain misalnya kita ngatur nih. Tadi kan kalau di Mbak Workshop kan tadi Mas Hmm. Gedeon bahas soal story gitu kan, ngatur broadcast. Sebenarnya ada nggak sih cara promosi gitu yang kita tuh bisa cukup sering, Hmm. tapi audiensnya tuh nggak keganggu gitu. Karena kalau misalnya kita perhatiin nih, teman-teman sadar nggak kalau kita buka HP kita, pasti kan kalau kita buka notifikasi ini kan suka banyak tuh notifikasi, bener nggak? Notifikasi dari manapun banyak gitu ya. Itu tuh kalau diperhatiin ya semua perusahaan besar itu tuh kayak mereka tuh spammingnya gila-gilaan, bener nggak? Ya dari push app gitu kan, Tokopedia atau Shopee aja bisa sehari kalau kita lihat Iya. notif tuh, wah gila itu kayak apa ya? Brutal banget gitu, bener nggak? Ada nggak caranya biar kita tuh bisa apa ya? Biar bisa ngeblas banyak, tapi ya jangan ke band gitu. Biar nggak keganggu lah. Kan tanda kutipnya gitu ya. Ke band itu kan ketika banyak yang keganggu pasti kita ke band gitu kan. Ya di report dan Iya. seterusnya. Sebetulnya tipsnya di ini teman-teman. Pertama, memang target marketnya itu udah jelas. Kemudian tadi saya bahas juga tentang tujuan dari broadcastnya. Nah, setiap market ya itu kan ada levelnya masing-masing. Tadi kan kita bicara tentang funneling WA marketing. Ya, di situ ada level awareness. Atau gampangnya gini deh, sebelum orang beli, dia itu melewati fase. Ada yang namanya cold market, warm, sama hot. Nah, konten yang teman-teman sampaikan ke cold market, ya, itu berbeda dengan konten yang teman-teman sampaikan ke hot market yang sudah beli. Nah, kedua, teman-teman pastikan kontennya itu relevan. Ya, jadi jangan ngirim konten yang nggak relevan sama marketnya. Kalau dia dulu ngechatnya itu tentang fashion, teman-teman broadcastnya tentang bengkel, ya kayaknya nggak masuk akal gitu, nggak relevan. Nah, yang ketiga pastinya dari intensitas broadcast. Nah, intensitas broadcast itu sebetulnya nggak ada waktu yang paling tepat, nggak ada waktu yang paling rekomen ya. Misal seminggu 5 kali dan seterusnya. Itu tergantung tadi marketnya. Kalau saya udah klien teman-teman, kalau udah klien biasanya cuma sebulan sekali atau bahkan bahkan ketika dia ulang tahun aja, Oh kalau udah dekat justru makin jarang ya. makin jarang. Takut hilang. Nah, kalau udah customer ya, Iya, iya, iya. itu tadi. Nah, kalau aku sendiri karena kita beda produk ya teman-teman. Mungkin produknya teman consumer good, makanan, pakaian kayak gitu ya. Kalau aku sendiri memang biasanya sebulan sekali Oke. seperti itu. Untuk maintain, karena misal teman-teman punya produk yang perlu service setiap berapa minggu Sebulan sekali. sekali lah misalnya, Misal sebulan tukang sekali AC lah. gitu ya. Ya, tentu Katakan Pak. tukang AC itu perlu dibersihin berapa bulan sekali. Nah, Catat. kita bisa jabri mereka untuk apa? Mengingatkan bahwa udah waktunya servis nih Pak, atau misal teman-teman punya bengkel kayak gitu. Oke, oke. Terus gini Mas, ini pasti mungkin banyak teman-teman yang sering ngalamin gini juga. Ketika kita mau promosi, itu tuh selalu dilema antara dua pilihan. Contoh, kita sering broadcast, nanti mereka tuh kan keganggu, bener nggak? Hmm. Ada yang nanti malah ngeblok ya, padahal misalnya itu tuh pembeli potensial. Tapi kalau kita nggak broadcast, ya mereka nggak beli juga, Oke, bener nggak? Sebel kan? Jadi kayak di broadcast salah, nggak di broadcast nggak beli gitu kan, nggak beli malah ya udah hilang gitu. Lebih mending mana sih? Mending ya udahlah biarin lah keganggu merem-merem dikit atau gimana nih mendingan? oke. Sebetulnya ada cara yang teman-teman bisa pakai ya. Cara pertama, kalau dia udah save nomor kita, dia bikin status, nimbrung aja, nggak apa-apa. Permisi atau misalkan dia statusnya makan bakso terus teman-teman tadi komen yang relevan. Nah, itu bisa untuk notice ke dia bahwa oh ini yang jualan ini dan seterusnya untuk mengingatkan. Nah, tapi kalau dilema eh, teman-teman sudah tahu resikonya, kemudian teman-teman ragu untuk melakukannya, kalau aku sih sikat aja sih supaya betul-betul tahu jawabannya gitu. Karena gini teman-teman, kalau teman-teman udah tahu resikonya, teman-teman mau menerima resikonya,
ya gas aja sih, nggak ada rasa ragu-ragu kayak gitu. Oke, Gitu terus sih. gini Mas, kalau tadi kita ngobrol dan saya tadi perhatiin dari tadi di Zoom ya, itu kan WhatsApp marketing itu salah satu yang tadi juga Mas Gideon bahas, yang paling penting itu kan database, bener nggak? Karena saya yakin gini, contoh, kita punya database 100 sama 1000, lebih gampang jualan 1000, bener nggak? Punya 10.000 sama 100.000, ya lebih enak 100.000, bener nggak? Nah, tapi kan buat dapat database ini itu kan caranya macam-macam. Bisa misalnya bikin lead magnet, bener nggak? Terus tuh bisa juga misalnya bikin apa, bisa diiklanin gitu kan. Nah, setelah itu kan suka ada juga yang gini, suka ada yang ini istilahnya tuh kayak apa tuh, eh tuker-tuker. Tukeran database Iya, ada tau, bener nggak? banyak kayaknya. Tuker-tuker atau misalnya jual beli database gitu ya. Sebenarnya kepake nggak sih kalau ngelakuin kayak gitu? Nah, Oke, kalau pengalamanku dari beberapa customer gue ya, yang eh, itu bisa dilakukan ketika dia itu relevan teman-teman ya. Aku orangnya nggak anti tentang hal-hal yang mungkin abu-abu. abu-abu. Jadi aku tuh nggak anti. Itu nggak salah juga gitu. Karena pada faktanya sales mobil tuh semua tukeran database gitu. Ya, iya benar benar. Iya, Sales mobil kan gitu. dia Maka tukeran juga sama bank, sales bank. Itu udah biasa teman-teman. Dan apakah itu salah? Saya nggak menjudge apakah itu salah. Yang penting teman-teman, apakah itu relevan dengan produknya teman-teman? Simple itu aja. oh jadi kalau sebenarnya kalau ini ya oke aja Bisa ya. oke sih, enggak Oke, masalah. ini terus gini, ini juga ini jadi banyak pertanyaan teman-teman nih ketika mulai. Lebih susah mana sih? Ngumpulin database atau lebih susah closing biar database-nya bayar? Oke, kalau aku sendiri ya, ini pengalamanku ya. Lebih susah bikin database itu jadi beli. Itu lebih challenging teman-teman. Kalau ngumpulin database, saya udah tahu caranya, saya udah tahu polanya. Tetapi untuk membangun atau membuat database itu tadi akhirnya beli. Keluar duit ya. Pertama, kalau WhatsApp marketing ya, itu bisa dikatakan sebetulnya nggak keluar duit kok. Ya, Bikin leads tadi jadi bayar. Cuman challengingnya kita itu betul-betul harus paham apa yang dibutuhkan sama market, sama produk kita, dan itu tadi teknik closingnya, follow upnya dan seterusnya. itu yang PR lagi. Yang PR lagi. Kalau mendatangkan leads kita jago teman-teman. Saya sendiri setiap hari pasti ada leads masuk, nggak mungkin nggak ada gitu. Jadi PR-nya memang mendatangkan leads jadi bayar Nah, tadi. terus ada nggak tipsnya biar tingkat closingnya meningkat? Nah, kan pasti kan pengennya gitu. Orang Oke, orang udah oke, gue ngumpulin database nih, bisa. Tapi orangnya nggak bayar-bayar. Kan sebel juga, bener nggak? Malah yang ada bukannya senang dapat chat, bisa jadi emosi kan. Oh, chat mulu tapi nggak beli-beli gitu kan. Nah, gimana nih? dimanapun teman-teman di seluruh dunia ada itu semuanya, ini ilmu pasti teman-teman di seluruh dunia maupun di Indonesia. Ada yang namanya sales funnel ya tadi ya. Ada yang namanya sales funnel. Cara untuk meningkatkan closing, jumlah closing itu hanya dua caranya. Pertama, memperbesar awareness, jangkauan. Kedua, memperbesar closing rate-nya. Nah, yang paling penting teman-teman, tadi kan kita bicara tentang prinsip jualan di WhatsApp. Itu adalah matematika paling gampang. Semakin banyak kontak WhatsApp yang kita punya, itu closing rate-nya akan semakin tinggi. Nah, jadi untuk Rata-rata closing rate berapa nih? Idealnya. Nah, kan closing rate tuh kalau ada angka lebih enak kan. Jadi teman-teman oh, sekarang juga betul. tahu nih. Misalnya gini, katakanlah 2%. Berarti kalau kita broadcast 100, logikanya kita punya harapan, oke gue beli hari ini 100, beli 2. Nah, Oke. bener nggak? Atau 1000 dapat 20 gitu kan. Sebetulnya idealnya closing rate di WhatsApp itu ini ya teman-teman. Apa? Sebetulnya nggak ada angka yang terlalu berpatokan. Hmm. Sebetulnya yang penting untung kalau saya sih gitu. Oh Ini ya, jujur ya teman-teman. Closing satu tapi bisa nutup sebulan. bisa nutup gede itu juga ada masalah. Nah, cuman idealnya kalau saya sendiri punya ukuran Oke, ya, teman-teman. ukurannya gimana nih? Ukurannya nih. Misal Ini kalau yang saya seru. nge-ads ya, nge-ads spend katakanlah 100.000 sehari. Kemudian Hmm, selama 3 hari katakanlah gitu ya teman-teman. 300.000 berarti kan. Dapat leads itu katakanlah 50. Dari 50 rata-rata kalau data yang aku punya saat ini itu 5 orang yang akhirnya melakukan pembelian.
Berarti kurang lebih 10% ya. kurang lebih 10. Atau perlu dihitung nggak sih Mas kayak gini misalnya ketika kita ngeblast Hmm. idealnya tuh yang balas berapa persen? Ya kan, Oke, misalkan oke. kita ngitung kan gitu dulu kan, bener nggak? Contoh hari ini blast 100, ya kan kalau orang itu nggak balas nggak mungkin beli, bener nggak? Betul. Mereka kan pasti balas dulu. Misalnya kayak, oh idealnya tuh balasnya tuh 20% deh. Kalau misalnya di atas 20% berarti chat kita jelek, Itu bagusnya langsung ya bener nggak? teman-teman. Itu bagusnya 50%. 50%. 50%. Oke. Jadi gini nih Ya, teman-teman nih kalau yang nge-broadcast, nah coba dihitung. Ketika kita nge-broadcast 100 misalnya nih. Nah, berapa nih yang apa tuh? Yang bales. yang balas. Kalau Interaksi. misalnya yang balesnya kecil, nah berarti kita punya masalah dengan Interaksi. interaksinya Interaksi. atau copywritingnya gitu kan. Nah, nanti dari 50% kan ngobrol-ngobrol lagi tuh kan. Betul. Bener nggak? Nah, idealnya yang belinya berapa? Dari sisa 50% itu. Dari 50 itu ya. Kalau idealnya aku sendiri itu antara 5 sampai 10. Sebetulnya di bawah 5 pun aku pernah 3% seperti itu. Punya KPI 3%. Oke, terus gini, biasanya nih ketika kita punya database, itu kan konsum itu beda-beda ya, bener nggak? Ada yang di broadcast oke gitu kan, ada yang di broadcast marah, ya nggak? Ada yang di broadcast komplain gitu kan, pasti teman-teman pernah ngalamin nih. Nah kalau misalnya kita punya kayak list orang-orang yang sering komplain mulu, gitu ya, tadi juga ada rame di belakang kan yang sering CLBK gitu ya, chat lama beli kagak gitu kan. Itu tuh apakah kita udah tahu nih, udah ketanda ini, oh si ini terus nih yang nongol nih. Pokoknya kalau kena blast ngomel gitu kan. Lihat story komplain beli kagak gitu. Atau nanya panjang tapi nggak beli-beli. Orang-orang kayak gitu ya mending diapain sih? Apakah kita keluarin dari list broadcast atau tetap di broadcast atau gimana? Kalau aku sendiri orang yang udah negatif, udah sih teman-teman. Oh, Biasanya aku blacklist nih. blacklist. Blacklist. Oke, galak ya. Jadi Itu itu memperbesar potensi blocking blokir. kita juga. Oke. Karena dia kalau udah muak gitu ya teman-teman. Pertama biasanya emang apaan sih spam mulu biasanya gitu. Kedua Oh, biasanya nggak jangan spam saya dulu deh. Itu biasanya dia kan belum ngeblokir teman-teman. masih baik ya. Masih baik, masih toleran. Ya. Tapi kalau biasanya udah wah betul-betul ini di report biasanya gitu. Tapi Oh, ada tipe orang juga yang tanpa basa-basi langsung report itu juga ada. oke. Terus gini, ini juga mungkin apa teman-teman juga mungkin ada yang penasaran nih ya. Sebenarnya nih kalau dari pengalaman Mas Gideon, lebih susah mana? Ngejual barang yang mahal sekalian, misalnya kayak jual rumah gitu kan, atau jual ya nggak apalah gitu loh mobil gitu kan, atau misalnya ya udah barang-barang yang misalnya kayak harga 100 ribuan, 200 ribuan, lebih lebih susah mana sih jualannya kalau lewat WhatsApp? Yang mahal apa yang murah? Sebetulnya eh, susah nggak susah sih. Susah nggak susah. Artinya eh, cara yang kita pakai di WhatsApp itu Hmm? sebenarnya bisa jualan apapun kalau kita tahu caranya gitu Tapi sih. nggak kendalanya gitu, lebih enak mana gitu. Contoh gini, orang pengen cepet dapet duit nih, Hmm. mendingan mana gitu kan Oh, tips. Jadi cepet. kayak apakah udah aja lebih gampang tuh jualan barang mahal karena Oh, udah jelas yang ngechatnya orang punya duit gitu loh. ya. Atau mending ya udah yang murah-murah aja gitu tapi banyak gitu. Kalau itu pilihan ya, maksudku ya paling cepet ya produk yang murah kalau aku sih Oh gitu. paling cepat produk yang murah. Produk. Halo, selamat sore semua. Sorry. Pertanyaannya adalah ini kan kalau misalkan menggunakan WhatsApp marketing kan tentunya aplikasi kan banyak ya, bisa 100 sampai dengan 1000 per harinya. Dan tadi saya bilang bahwa memang terkena blokirnya atau ban-nya akan lebih sering gitu. Nah, ketika terjadi seperti itu, apakah memang harus selalu mencari nomor baru, WA terus mengganti nomor baru, atau apakah ada cara lain? Nah, kalau jawabanku dari pertanyaan itu pakai ini Kak, namanya kirim pesan secara parsial. Sehari pernah 1000. Nah, sehari itu 1000, itu dibagi waktunya teman-teman. Dibagi waktunya misal pagi 250, 250, 250, itu 1000. Nah, kalau bisa jangan gunakan nomor yang satu, jangan gunakan satu nomor aja, tapi gunakan beberapa nomor. Kalau saran saya sih seperti itu. Kan sebenarnya teman-teman yang gabung di sini kan dikasih akses Sebari itu ya. Itu di Sebari dia kita bisa kirim scheduler. Jadi sebenarnya bisa ngebantu. Jadi kayak misalnya nih kalau mau ngeblast 1000, misalnya 150, 200 misalnya katakanlah jam 10 pagi. Nanti send lagi 250 jam 11 setengah 12. Nanti 250 jam segitu itu bisa. Jadi kadang biasanya kan suka lupa ya, bener gak sih? Mau ngeblast 1000 lupa gitu kan. Schedule, schedule. Iya kan? Ala Lupa kan. ala Tapi kok
kalau pakai schedulernya alarm juga kan nanti lupa kan orangnya udah kemana gitu kan nanti ya lupa mau ngeblast gitu kan. Nah itu bisa gitu kan. Nanti udah pasang sekali pagi-pagi tinggalin udah otomatis ke blast gitu. Ya kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Mas Gedeon. Thank you udah datang jauh-jauh dari Solo